baik. Wabah gejala sudah ada pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Lebih ini terjadi di akhir zaman, walaupun masih akan banyak tanda daripada hari kiamat yang terjadi di akhir zaman. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin dan masuk kakeknya. Anda dengan siapa? Lepas. Tahan. Anda dengan siapa? Maaf, dengan siapa yang masuk ke dalam? Sampurasun Eyang Prabu Musli. Mohon maaf Eyang Prabu Musli, saya mengganggu waktunya tadi. Saya silaturahmi dengan Eyang Prabu Siliwangi. Ya. Oh, beliau dipanggil. Kenapa tiba-tiba Eyang Prabu Musli, sang Eyang Prabu Siliwangi dipanggil tiba-tiba? Ada gerangan apa itu? Ada seorang wanita beberapa kumpulan orang soleh untuk mendoakan bahwa esok akan terjadi bencana besar di beberapa wilayah Jawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang betul Eyang Prabu Musli, mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya. Kami ingin silaturahmi yang pertama, yang kedua ingin meminta nasihat pesan-pesan. Kenapa negara kita dari semenjak datangnya awal tahun 2021 ini musibah tidak henti-hentinya Eyang Prabu Musli. Menurut Eyang Prabu Musli ini cobaan, ujian atau ajab menurut Eyang Prabu Musli untuk negeri kita ini. Musibah yang tak henti-henti. Saya pun meminta maaf yang sebesar-besarnya daripada wasilah kelurahan saya. Saya tidak memberanikan diri untuk melebihi daripada kekuasaan dan takdir Allah. Karena sejatinya kendati di tahun ini adalah di mana tahu akan Allah buka semua rahasia kepada kemanusiaan, baik maupun baik ataupun terlebih di tahun ini yang sudah terjadi, itu bisa saja musibah, bencana, bahkan lebih daripada kata asal
karena sesuatu yang telah terjadi atas kehendak Allah, tetapi jika tidak terjadi kehendak Allah, melainkan daripada keburukan tangan-tangan manusia. Soharum fasad bil bari wal bari bima kasabat aydin nas, karena tangan daripada ulah manusia sendiri. Lalu pesan untuk mohon maaf, minta pesan nasihatnya yang Prabu Muslim untuk kita umat yang tinggal di Indonesia ini, bagaimana pesannya supaya menghadapi cobaan ujian ini dari Sang Maha Kuasa, supaya bisa melewati ini dengan ikhlas dan kesabaran, bagaimana yang Prabu? Ada pesan dari Kanjeng Bunda atau Eyang Prabu Siliwangi? Ada beberapa yang saya ingin sampaikan terkait apa yang kamu tanyakan, yaitu hanya satu yang ingin saya berikan: jangan pernah tinggalkan as-sholat. Itu aja. Jangan tinggalkan sholat. Insya Allah yang Prabu. Anda terus sholat. Insya Allah kami sebagai umat akan pesan-pesan pada khusus umat Islam untuk melakukan sholat 5 waktu supaya tidak ditinggalkan. Ada yang promosi terakhir. Jadi saya di sini syiar melalui perantara para wali-wali Allah dan istiqomah melalui Kanjeng Bunda Ratu atau yang Prabu Siliwangi yang membantu wasilah perantara saya di jalan yang baik. Saya sering melawan dukun-dukun santet di tengah masyarakat, mengobati orang kena santet, kena ilmu hitam. Kemarin seminggu yang lalu saya tirakat di sini, persis di sini, tirakat 3 hari melalui puasa mutih, dan saya mengamalkan amalan tidak patut semut kemarin. Ada dukun santet di daerah sini yang ingin menghancurkan kami khususnya. Menurut yang Prabu, untuk menghandle dari kecelakaan atau hantaman dari ilmu hitam itu supaya kami kuat syiar di jalan Allah, bagaimana yang Prabu Muslim? Ya yang Prabu Muslim. Yang harus dilakukan untuk mencegah daripada bala. Sementara bala ini adalah perbanyaklah membaca daripada selawat dua selawat. Apa itu 2 selawat itu bunyinya yang Prabu Muslim? As-salawatul a'zim al-qulubi was-salawatul asyir. Asyikir wassalatul asyir. Terima kasih banyak atas nasihat pesan-pesannya. Salam hormat dari kami ke Kanjeng Bunda Ratu. Salam silaturahmi dan Eyang Prabu Siliwangi. Terima kasih banyak kepada Karuhun, Kesepuhan Tanah Pasundan dan Tanah Jawa. Terima kasih banyak silaturahminya. Mungkin terakhir saya pengen silaturahmi ke yang punya badan ini, Raden Mangun Wijaya, Raden Mangun Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sahabat Jejak Mata Hati,
saya sudah silaturahmi dengan Eyang Prabu Siliwangi. Yang pertama utusan dari Kanjeng Bunda, dan yang kedua dari Eyang Prabu Musli daripada adik Eyang Prabu. Terakhir sebelum kita closing, ada pertanyaan dari tim terkait dengan urusan kita. Saya pengen manggil salah satu Eyang dari Tanah Banten, Eyang Mangun Wijaya, dari sada yang punya tubuh ini, karuhunnya. Assalamualaikum ya Raden Sultan Mangun Wijaya bin Abdul Hadim. Hadirlah dari Tanah Banten, dari Tanah Pasundan, hadirlah Asyik Sultan Mangun Wijaya bin Abdul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada sosok wali yang ingin singgah, cuman sangat hormat dengan sosok Bunda Ratu. Tidak masalah, kita akan mencoba lagi karena ada sedikit penghormatan yang luar biasa. Salah satu makhluk dari Tanah Banten, Tanah Jawa yang begitu hormat atas Bunda Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Raden yang sudah hadir. Mohon maaf mengganggu waktu Raden. Kamu kenapa selalu masuki daripada kecil saya? Dia kasihan. Mohon maaf Raden, saya minta tolong karena Allah untuk meminta informasi pesan nasihat dari karuhun, dari ahlul gaib untuk kemaslahatan umat. Tuh, mohon maaf, jadi minta izin sama Raden, mohon izin berkah selamat untuk cicit Raden, minta izin untuk kemaslahatan umat. Itu saja Raden niat kami. Tolong berikan asupan jasmani, jangan hanya rohaninya saja. Iya Raden. Kamu paham? Paham Raden. Asupan rohani daripada untuk beribadah kepada Allah, dan asupan jasmani kesehatan apa yang dia makan. Iya Raden, sudah saya. Amin. Iya, ya Raden. Insya Allah saya sebagai sahabat yang berjuang di jalan Allah akan terus bantu menjaga itu semua. Ada pertanyaan Raden, mohon maaf, yang ingin saya pertanyakan, boleh Raden? Tentang masalah hati Raden, masalah cinta, mohon maaf. Jadi menurut kami generasi muda nih, kami yang belum menikah, saya khususnya dan teman-teman yang belum menikah, kenapa cinta itu terkadang suka kalah yang beruang dengan yang beruang Raden. Terkadang wanita di luar sana kebanyakan itu suka lebih yang memilih banyak uangnya Raden, yang kaya dibandingkan perjuangan yang tulus kita laki-laki yang apa adanya Raden.
menurut pandangan Raden itu bagaimana Raden? Itu mutlak salah besar. Tapi dulu Ukoya ada kebenaran daripada perkara itu di zaman seperti ini. Pemahamannya adalah tekad yang sangat kuat dari hati dan pikiran manusia untuk melakukan pada hukum dunia, yaitu hukum daripada ta'arufi bainal akhwati wal akhwan, bainal nisa wal rajul wal banin, perkara daripada ta'aruf antara laki-laki dan perempuan yang harus diperjuangkan satu sama lain, tapi mengapa bisa disandingkan dengan hanya satu perkara, yaitu dengan nilai materi ataupun uang. Mengapa bisa terjadi dan mengapa bisa terjadi? Alasannya satu, kembali daripada hati yang tulus yang dimiliki sifat manusia itu sendiri, karena perkara materi adalah bukan patokan untuk diperjuangkan, melainkan hati dan sikap kepribadian yang akan berpengaruh untuk memperjuangkan antara kedua belah pihak dan saling punya pemahaman yang sama, punya kepentingan yang sama, walaupun beda, dipecahkan, disebutkan bagaimana untuk menjadi satu dan satu keutuhan yang bisa dipastikan menjadi satu ikatan cinta. Tayakun membilai, watawasal membilai, tetap yakin kepada Allah Rabbul Izzat bahwa semua tidak bisa dibeli dengan uang dan bisa dikalahkan dengan uang. Dengan tayakun bila harus selalu yakin, karena itu keyakinan yang bisa mengalahkan semuanya. Kenapa manusia banyak yang menginginkan dengan kekuasaan daripada apa yang dia punya? Karena mereka tidak sangat yakin bahwa Allah punya tujuan yang sangat banyak untuk kedua manusia yang lebih hakiki. Lalu menurut Raden tentang permasalahan hati ini, terkadang kebanyakan Raden, mohon maaf, di luar sana yang ingin menikah terkadang suka ada namanya perhitungan supaya cocok jodohnya. Memang apakah perhitungan itu yang disebut dengan, ada yang disebut falakiyah, ada yang cocok atau tidak sebagai katanya sebagai peta petunjuk di rumah tangga itu, ada yang tidak bagus, kalau hitungannya tidak bagus tidak Itu cuma wasilah, itu cuma perantara. Hakikat daripada an-nikah sunati waman rogiban sunati fawamin, nikah itu sunatullah, anjuran daripada Nabi Muhammad SAW. Nikah bukan perkara wajib, tapi sunnah, lebih daripada sunnah. Muhammad paham Raden, paham. hakikat pernikahan itu tidak ada yang namanya perhitungan, tapi itu hanyalah wasilah, perkara wasilah yang menjadikan manusia untuk cocok satu sama lain. Dan yang terpenting di pernikahan itu adalah akad nikah ijab dan kabul. Ya. Nikah dan ijab kabul. Paham Raden. Terakhir Raden, yang ingin saya sampaikan terkhusus juga ada hubungan dengan cicit Raden. Kami berjuang sama-sama Raden di satu tim, namanya tim YouTube Jejak Mata Hati Raden. Kami membuat YouTube ini untuk syiar dan dakwah, untuk menjalin silaturahmi. Menurut pandangan Raden, kami banyak suka duka yang kami lewati, atau apa menurut pandangan Raden, YouTube kita ini kira-kira bisa sukses, bisa berhasil, bagaimana menurut Raden untuk pesan kepada teman-teman tim Jejak Mata Hati yang bergelut
jalan sama-sama syiar di jalan Allah melalui wadah tim bijak mata hati. Pesan untuk tim bijak mata hati teman-teman. Raden langsung berbalik badan untuk kita semua pesan-pesan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajmain. Semua sahabat yang sudah memilih daripada berniat untuk melakukan syiar dan dakwah yang baik ini ya dalam satu nama, apa namanya, Satu nama jejak mata hati. mereka itu semua orang-orang baik dan orang-orang pilihan. Yang namanya pilihan itu sudah pasti dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian sudah terpilih, sudah tekadkan, sudah Allah kuatkan, tetapi kekuatan kalian tidak melebihi daripada kekuatan Allah. Dan kalau kalian bisa kuat, Allah akan menguatkan kekuatan kalian lebih daripada kata sabar. Insya Allah dalam kurun waktu daripada sekitar setahun lagi, insya Allah setahun lagi, gak lama untuk menunggu waktu itu, karena yang diinginkan oleh kalian bukan hanya materi, bukan hanya hasil, tapi kegembiraan, kebahagiaan yang kalian inginkan selamanya. Betul? Betul, Raden. Materi hanyalah berupa hadiah dari Allah. Adapun kebahagiaan, kebersamaan, kesenangan, kegembiraan, itulah yang sudah kalian raih saat ini. Memang ada kalanya semua manusia butuh daripada materi, tetapi tingkat kualitas untuk mendapatkan materi ini kuncinya cuma satu, yaitu asyukurnya mil, sabarlah yang baik, segala kebaikan dengan kesabaran. Insya Allah dengan kurun waktu 1 tahun lagi, apa itu tadi namanya, Jejak mata hati. akan Allah angkat derajatnya. Amin. Kemudian hari akan Allah bangkitkan daripada nama Jejak mata hati. Amin. Insya Allah sukses kemudian hari. Amin. Dan kalian bisa mendapatkan daripada ujur ataupun reward ataupun ganjaran apa yang kalian sudah lakukan saat ini, karena yang kalian lakukan tadi ini atas mata-mata mencari ridho Allah Rabbul Izzati, Allah kulli syai'in qadir. Amin. Kan begitu. Ya Raden, terima kasih banyak. Mohon doanya Raden supaya kami biar istiqomah di jalan Allah, supaya kami diberikan kebahagiaan di dunia dan bisa membahagiakan orang-orang yang kami kasih, khususnya kedua orang tua kami semua. Raden, mohon doanya supaya kami bisa sukses sama-sama. Biasa. Mohon doanya. Sudah cukup Raden, terima kasih banyak atas wejangan nasihatnya. Tolong sampaikan kepada para sahabat-sahabat apa nama Jejak mata hati. untuk selalu bersyukur apa yang terjadi hari ini, kemarin ataupun esok. Terima kasih banyak Raden, atur nuhun. Asyukur majmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma. Sahabat jejak mata hati, terima kasih banyak. Kita sudah melakukan ada 3 interaksi, 3 makhluk goib. Kita netralisir dulu sahabat kita yang sudah cukup lama juga. Nanti kita lanjut lagi di closing.
Sobat mistis dari dunia nyata sampai dunia goib, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah melakukan mediumisasi langsung di hadapan daripada lukisan Kanjeng Bunda Ratu. Dan tadi diutuslah Eyang Prabu Siliwangi oleh Kanjeng Bunda, karena Kanjeng Bunda sedang berkumpul oleh ahli spiritual yang ilmu putih di tanah Jawa untuk menolak bala, kata Eyang Prabu Siliwangi. Jadi yang pertama Eyang Prabu Siliwangi, yang kedua Eyang Prabu Musli, dan yang ketiga adalah nasihat dari Karuhun, yaitu Raden Mangunwijaya. Jadi dari pesan itu yang saya bisa ambil hikmah adalah, pesan yang pertama adalah bahwasanya kita itu untuk selalu meningkatkan syukur kita kepada Yang Maha Kuasa, kepada kita yang beragama Muslim, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun keadaan kita bagaimanapun, kesulitan, kesenangan kita, yang terutama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua bahwasanya kita harus selalu berzikir, mengingat kepada Allah, karena di zaman ini, akhir zaman ini banyak fitnah, banyak cobaan, banyak ujian yang disampaikan oleh Eyang Prabu Siliwangi dan Eyang dan Raden yang lain. Itu bahwasanya kita harus tingkatkan kualitas iman kita. Jadi itulah. Dan kita harus kuatkan silaturahmi kita. Jadi antara kita ini supaya kita menolak bala ini dengan apa? Karena ada kata Rasulullah, dengan kita berbanyak sedekah, as-shadaqah tatfa'ul bala. Kita berbuat baiklah, berbuat baik, senyum saja kita kepada yang lain, tidak hasut, tidak dengki, tidak iri. Itu udah masuk daripada sedekah, dan itu menolak bala. Itu menurut kami, menurut saya pribadi. Dan saya akan bertanya sebelum kita tutup sama sahabat-sahabat saya, dari Bung Ipan, bagaimana dari aksi malam kita pada malam hari ini, pesan yang didapatkan? Ya, alhamdulillah tadi kita ada mediasi, kita dapat ujangan supaya kita intinya lebih mendekatkan diri kepada Allah dan sesama manusia, hablum minallah dan hablum minannas. Ya, intinya kita harus mendekatkan dirilah kepada Yang Maha Kuasa. Ya, intinya itu ya sahabat semua. Untuk saudara Ajis dulu dari pinggir, apa menurut Ajis? Ya, intinya perbanyak sholat 5 waktu, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan perbanyak zikir juga, dan berdoa minta yang terbaik untuk diri kita sendiri. Itu kalau dari pesan dari saudara Boris, apa nih kira-kira yang telah kita dapat di pesan jangannya? Ya, banyak banget ya pelajarannya yang kita dapat tadi, karena akan banyak, tadi juga sepintas kita dengar akan banyak bencana yang akan menerpa bangsa ini, terutama dunia lah ya. Ya, semoga kita masih tetap istiqomah di jalan Allah, masih tetap bisa mengucapkan lafaz-lafaznya Allah, masih bisa rasa syukur dan ibadahnya itu kita tekanin lagi. Dan yang paling penting itu, di dalam kehidupan ada kehidupan. There is life in life. Oke. Very good, very nice. Oke, thank you buat sahabat-sahabat saya, tim Jejak Mata Hati. Dan terima kasih kepada penonton yang sudah menonton channel kita dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil. Dukung terus channel kita dengan cara bagaimana? Like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Kalau ada tempat atau apapun informasi atau apa, bisa DM Instagram Jejak Mata Hati di bawah ini ya. Dan jangan lupa subscribe. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.